Anak dara datang ke rumah Pak Saman, datang dengan sanak saudara. Jika saudara semua berkenan, sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pada bab 4 mengenai struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Yang mana pada subbab pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, sebelum masuk pada materi ini, sebelumnya Ibu akan mengulang materi pembelajaran yang sebelumnya tentang pesawat sederhana. Nah, masih ingatkah anak-anak apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana dan apakah fungsi atau manfaat dari pesawat sederhana? Jadi, yang dimaksud dengan pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk memudahkan atau meringankan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Nah, apa saja manfaat dari pesawat sederhana itu? Yang pertama, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan menjadi lebih mudah dikerjakan. Yang kedua, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian, yang terakhir, dengan menggunakan pesawat sederhana, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan aman dikerjakan. Pesawat sederhana juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit, kemudian bidang miring, kemudian roda bergandar, dan yang terakhir katrol. Semoga anak-anak semua masih pada ingat ya. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tetap ikuti videonya sampai akhir ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Oke, sekarang kita masuk pada materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki organ pokok yang terdiri dari akar, batang, dan daun, sedangkan organ vegetatifnya terdiri dari bunga, buah, dan biji. Nah, organ yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dan merupakan kelanjutan dari sumbu tanaman. Nah, fungsi akar pada tumbuhan yang pertama sebagai alat absorpsi atau penyerapan air. Kemudian, sebagai alat pengangkut air dan garam-garam mineral terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, sebagai pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang terakhir, tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut dan sistem perakaran tunggang. Pada akar tunggang terdapat akar utama. Di sekitar akar utama terdapat akar-akar cabang. Nah, akar tunggang ini biasanya itu terdapat pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga, wortel, dan rambutan. Sedangkan pada akar serabut, dia tidak memiliki akar utama. Akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Akar serabut ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya pada padi, jagung, rumput, dan lain sebagainya. Akar pada tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Nah, beberapa bentuk modifikasi akar sebagai berikut. Yang pertama ada akar banir, yaitu perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya itu pada randu alas dan pohon kenari. Yang kedua, akar tunjang. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur. Akar tunjang berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya pada tanaman yang memiliki akar tunjang adalah pandan.
Yang ketiga, akar udara. Akar udara dimiliki oleh tumbuhan epifit yang berfungsi menyimpan air dan udara, contohnya itu pada anggrek. Yang keempat, akar pengisap. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit, berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang, contohnya benalu dan tali putri. Selanjutnya yang kelima, akar pembelit. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat dan digunakan untuk berkompetensi mendapatkan sinar matahari, contohnya pada vanili. Yang keenam, akar lutut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam tanah. Contohnya pada tanaman yang memiliki akar lutut adalah pohon tancang atau mangrove. Selanjutnya yang ketujuh, umbi akar. Adalah akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum, contohnya itu pada singkong. Dan yang terakhir, duri akar. Merupakan akar yang berubah menjadi duri, contohnya adalah gembili. Ini adalah contoh gambar dari bentuk modifikasi akar. Yang pertama ada akar banir, akar tunjang, akar udara, akar pengisap, kemudian ada akar pembelit, akar lutut, umbi akar, dan duri akar. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Pada batang terdapat cabang dan ranting. Fungsi batang bagi tumbuhan adalah: yang pertama, sebagai penyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Yang ketiga, sebagai alat transportasi dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya itu pada tebu dan sagu. Dan yang terakhir, batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, misalnya pada batang kaktus. Batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Batang yang bercabang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan batang yang tidak bercabang terdapat pada tumbuhan monokotil. Batang pada tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, beberapa bentuk modifikasi pada batang sebagai berikut. Yang pertama, umbi batang, yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, contohnya kentang dan dahlia. Kemudian yang kedua, rimpang. Rimpang berfungsi menyimpan makanan cadangan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan pada saat kondisi tidak menguntungkan, contohnya jahe dan ganyong. Selanjutnya yang ketiga, cladodia. Batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Nah, contoh tanaman yang memiliki cladodia adalah kaktus. Dan yang terakhir, Phyllokladia. Batang ini berbentuk pipih, berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki Phyllokladia adalah jakang atau patah tulang. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti mengenai struktur dan fungsi pada akar dan batang? Baiklah, selanjutnya kita masuk struktur dan fungsi pada daun. Daun berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun disebabkan oleh klorofil yang berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Adapun fungsi daun, yang pertama sebagai tempat melangsungkan fotosintesis, dan yang kedua sebagai tempat pertukaran gas serta tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan air.
Nah, daun pada tumbuhan terdiri atas pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Daun yang memiliki ketiga bagian ini disebut daun lengkap. Dan apabila ada satu bagian saja yang tidak ada, maka disebut daun tidak lengkap. Dan sebagian besar tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap. Artinya, daun pada tumbuhan itu hanya memiliki satu atau dua bagian daun. Pertulangan pada daun ada yang menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Yang mana pertulangan pada daun menyirip dan menjari itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun sejajar dan melengkung terdapat pada tumbuhan monokotil. Sama halnya pada akar dan batang, daun juga dapat mengalami modifikasi. Beberapa bentuk modifikasi pada daun sebagai berikut. Yang pertama, umbi lapis merupakan pelepah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan makanan cadangan. Contoh tanaman yang memiliki umbi lapis yaitu bawang merah. Kemudian yang kedua, daun penangkap serangga. Daun penangkap serangga merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Contohnya yaitu pada kantong semar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, daun gelembung. Daun gelembung merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun dari satu ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contohnya pada rumput gelembung. Yang keempat, duri kait. Duri kait merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contohnya pada rotan. Selanjutnya yang kelima, alat pembelit. Alat pembelit merupakan bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat. Contoh tanaman yang memiliki alat pembelit yaitu tanaman gloriosa. Kemudian yang keenam, duri daun. Duri daun merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun yaitu kaktus. Dan yang terakhir, duri daun penumpu. Merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contohnya yaitu sesuru. Tumbuhan mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan makanan organik. Adapun reaksi kimia pada proses fotosintesis yaitu 6H2O ditambah dengan 6CO2 dan dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 atau 6 molekul air ditambah dengan 6 karbon dioksida dan dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Dan pada proses fotosintesis juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor usia, daun, dan jenis tumbuhan. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor kadar gas CO2 dan O2. Yang ketiga, ketersediaan air dan unsur hara tanah. Selanjutnya yang keempat, kelembapan dan suhu udara. Dan yang terakhir, intensitas cahaya. Oke, selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bagian bunga terdiri atas steril dan fertil. Pada bagian steril terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan pada bagian fertil terdiri atas benang sari dan putik. Yang mana pada benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Dan pada putik terdiri atas ovarium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dan di dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum atau bakal biji.
Selanjutnya, buah dan biji. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovulum. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Buah terdiri atas buah sejati dan buah semu, yang mana buah sejati adalah buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah, contohnya kelapa, jeruk, mangga. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga, contohnya apel, jambu monyet, dan cempedak. Buah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, eksokarp atau lapisan bagian luar atau kulit buah. Yang kedua, mesokarp atau lapisan bagian tengah atau daging buah. Dan yang ketiga, endokarp atau lapisan bagian dalam atau lapisan yang mengelilingi biji. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah biji. Setelah terjadi penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah dan bakal biji tumbuh menjadi biji. Bagi tumbuhan berbiji atau spermatopita, biji ini merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Pada biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, yang pertama, kulit biji. Pada tumbuhan Angiospermae terdiri atas kulit luar dan kulit dalam. Sedangkan pada tumbuhan Gymnospermae terdiri atas kulit luar, sarkotestanya biasanya berdaging tebal, kemudian kulit tengah, sklerotesta merupakan lapisan yang kuat dan keras, dan kulit dalam atau endotesta seperti selaput seringkali melekat erat pada inti biji. Kemudian yang kedua, tali pusar atau tangkai biji. Merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Nah, setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar atau tangkai biji. Nah, yang terakhir adalah inti biji. Inti biji disebut juga dengan isi biji. Inti biji terdiri atas lembaga atau calon individu baru dan putih lembaga atau albumen, atau jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Baiklah, sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan? Ibu harap anak-anak semua sudah memahami penjelasan materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada sedikit pantun lagi. Hari libur pergi ke kota, kota bernama Kota Rebah. Usai sudah pelajaran kita, semoga ilmu dapat bertambah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.